Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, eh, Perkenalkan nama saya Gina Nazifah, NPM 4419210037. Teman-teman, di sini saya ingin memberikan suatu skenario O2C atau order to cash PT kita ambil dari PT Kimia Farma. Ini adalah tugas kelima uh, anak APSI untuk tugas APSI. Nah, di sini kita pakai contohnya PT Kimia Farma dan yang membutuhkan supplier, yaitu ceritanya suppliernya itu PT Farma. Nah, kita tahu sendiri kan kalau misalnya PT Kimia Farma itu tentang obat-obatan gitu. Jadi ceritanya PT Kimia Farma ini nyari supplier yang terjangkau untuk obat-obat paracetamol dan strepsil ini. Ceritanya. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu nih. Pertama, pasti kita itu harus membuat PR atau purchase request. Purchase request itu digunakan, jadi departemen ini untuk kayak membutuhkan pembelian barang gitu, pembelian barang yang karena PR itu menangani atau purchasing itu menangani bagian yang non material ataupun material. Jadi ntar habis dari departemen purchasing, kemudian habis itu lanjut ke membuat RFQ atau request for quotation, atau meminta penawaran kepada supplier dengan pilihan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua itu baru tuh penawaran tadi RFQ. Setelah udah ditawar, habis itu baru kita, kalau udah ditawar cocok nih dengan suppliernya, ntar si suppliernya itu bakalan dihubungin atau meminta vendor datang ke tempat si PT Kimia Farma ini untuk mengirimkan penawaran mereka masing-masing. Nah, udah selesai itu, baru ntar seleksi. Kalau udah seleksi, baru ntar membuat PO atau purchase order. Purchase order itu apa? Purchase order itu, jadi di purchase order itu, vendor yang kepilih ini akan dikirimkan tanda bukti bahwa perusahaan ini udah menyetujui gitu. Dan perusahaan itu bakal jamin pembayarannya. Terus habis itu tahap selanjutnya kita penagihan atau invoice. Nah, penagihan ini membutuhkan kwitansi beserta materai. Kalau sekarang kan materainya berarti di atas materai 10.000. Nah, udah itu habis itu pembayaran. Ntar pembayaran ini disepakati oleh kedua perusahaan. Jadi ntar bakalan ada alur bagaimana perusahaan PT Kimia Farma ini kalau kita mau membeli barang gitu. Nanti saya kasih alur. Nah, yang pertama kita kan tadi kan aku udah jelasin apa itu PR, apa itu PO dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut ke skenarionya. Jadi ceritanya kita PT Kimia Farma yang membutuhkan supplier. Ntar suppliernya itu namanya PT Farma ceritanya. Nah, ini adalah bentukan untuk contoh dari skenario PR.
atau purchase requisition. Nah, jadi kita membutuhkan, di sini ada nomor itemsnya. Di sini deskripsinya kita butuh paracetamol dan strepsil. Jadi ada 2. Quality available-nya 10, request-nya 100 ceritanya. Terus unit price-nya untuk paracetamol 15.000, untuk strepsil 10.000. Ntar di total-total jadi 100 dikali 15, ini 100 dikali 10. Setelah itu, habis itu kita masuk ke ini, subtotalnya segini, dan totalnya segini. Jadi ceritanya ini tuh masih nyari-nyari supplier gitu, yang paling murah. Terus itu kita ke ini. Untuk purchase order. Sebelum itu kan tadi kan habis kita ke PR, harusnya kita ke RFQ. Nah, di RFQ itu atau penawaran itu bakalan nyari-nyari vendor tuh, nyari-nyari vendor, terus kalau misalnya udah ketemu nih vendornya, ntar vendornya itu akan dikirimkan si penawaran itu dari PT Kimia Farma. Nah, selanjutnya dari penawaran atau RFQ itu seleksi. Nah, setelah seleksi ini itu adalah PO, purchase order. Nah, di PO ini itu kita udah dapet si supplier termurah atau terjangkau lah. Nah, di sini udah ada nih vendornya. Vendornya berarti kita ship to-nya itu di mana company yang kita tuju. Ceritanya nih itemnya tuh tadi lagi 10 paracetamol, strepsil. Kita butuh 100 misalnya 15.000 untuk paracetamol, strepsil 10.000. Habis itu, nah ini totalnya. Lanjut lagi kita ke skenario receiving. Nah, di skenario receiving ini, itu termasuk di bagian skenario receiving dan skenario vendor bill ini termasuk di bagian meminta invoice atau penagihan. Nah, di sini kita berarti udah sepakat nih penagihan karena udah membutuhkan kwitansi yang disertai oleh materai 10.000. Jadi udah ada ketentuan legalnya gitu, udah legal. Terus udah fix. Nah, di sini ada jalan jalannya. Nah, habis itu nomor PO-nya kita butuhnya untuk mungkin 7 hari. Nah, ini kita di tanggal 6. Nah, ceritanya kita sama lagi paracetamol, strepsil, harga per unitnya untuk paracetamol 15.000, ini 10.000. Nah, ini contoh kwitansinya. Bisa subtotal sama total, lanjut ke vendor bill. Nah, di vendor bill ini sama aja, cuman bentuknya beda. Company name-nya dari, maksudnya company kita. Nah, habis itu ini sama invoice. Ininya 7 days. Terus di sini ada bill tuh, namanya siapa misalnya terserah sih, kayak misalnya Michelle atau Hana misalnya. Terus ship tuh misalnya jadi dari ke siapa, ship tuh siapa gitu, bill dari siapa ke siapa. Terus ini kita butuhnya paracetamol dan strepsil. Tuh.
Habis itu tinggal di total-total sih. Terus lanjut kita ke skenario yang terakhir, skenario payment. Skenario payment atau pembayaran. Nah, di sini pembayarannya itu terserah mau pakai pembayaran langsung atau apapun itu jenis pembayarannya. Jadi di sini PT Kimia Farma jalan apa, terus ada bill tuh apa, ship tuh apa, terus kita ini paracetamol, strepsil, terus kalau misalnya ada diskonnya, tax rate-nya maksudnya, terus udah tinggal kita jumlahin. Jadi total-total itu 2.500.000 kurang lebih. Ya. Lanjut aku bakalan ngasih tauin kalian alurnya dari pembelian ini. Nah, mungkin sudah terlihat. Nah, di sini itu adalah alurnya. Jadi, alurnya aku buat sederhana mungkin. Jadi, mulai dari kita mengantri, lalu kita memilih pesanan, terus kita mencatat pesanan, habis itu kita bisa menunggu pesanan terlebih dahulu, lalu langsung ke menempelkan resep, atau kita langsung mencatat pesanan, menempel resep, jadi kita misalnya kayak buru-buru gitu, habis itu kita baru menerima pesanan, terus habis itu kita menceklis resep itu kwitansi, terus habis itu kita pesanannya udah datang nih, langsung kita ke kasir, kita bayar pakai jenis pembayaran apapun, habis itu transaksi selesai dan selesai. Ini adalah contoh draw IO dari PT Kimia Farma yang saya bentuk secara sesederhana mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Penjelasan dari saya, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.